mempersilahkan pemaparan materi dari Bawaslu Provinsi Riau kepada Bang Rusdi Rusdan selaku Ketua Bawaslu Provinsi Riau. Kami persilahkan. Ya, Bang Rusdi, mungkin udah bisa dihidupkan suaranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa, Najib, udah bisa dengar suara saya ya? Sudah. Baik, pertama-tama saya mengucapkan selamat Lebaran dulu ini kepada para senior dan kepada teman-teman yang seangkatan atau adik-adik, dan mungkin ada juga mahasiswa yang sedang masih kuliah di Yogyakarta, ya, Najib dan kawan-kawan. Yang kedua, saya mengucapkan selamat atas diselenggarakannya kegiatan ini. Saya pikir ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk menjalin silaturahim sesama alumni dan juga mahasiswa Jogja. Walaupun begitu, karena ini adalah kita baru melaksanakan Idul Fitri, izinkan saya menyampaikan sebuah bait pantun, ya. Ketupat di atas pinggan, ada kuah pedas karena merica. Walaupun kita sudah habis Lebaran, segala silap salah mohon maafkan. Ini pantunnya bukan AB-AB nih Kak Ade ya. Ya, saya lupa menyapa para senior, Bang Kaidir, Bang Irwan, Kak Ade, mungkin ada Bang Panca, dan Bang Ismail. Ya, dan rekan-rekan, mohon maafkan saya tidak bisa menyapa satu persatu. Mungkin saya tidak banyak yang saya sampaikan pada kesempatan ini karena namanya KPU dengan Bawaslu itu ya sama saja, nama satu penyelenggara, satu mengawasi. Jadi saya teringat cerita senior saya, mantan anggota Bawaslu RI periode 2012-2017 yang mengatakan sebuah ilustrasi cerita antara KPU dengan Bawaslu ini, itu pernah ada dulu sebuah pertarungan ya, kalau di Kekaisaran Jepang gitu. Jadi Kaisar Jepang itu mengundang dua pendekar yang terkenal waktu itu di seantero Jepang begitu, sehingga kemudian dua pendekar ini kemudian diminta oleh Kaisar untuk bukan pendekar tapi pendekar bidang lukis ya, seni melukis. Jadi dua pelukis ini kemudian diminta oleh Kaisar untuk mempertunjukkan kebolehannya. Nah, kemudian yang pelukis pertama, dia kemudian melukis begitu indahnya, ya sangat menakjubkan. Kemudian selesai begitu, dan karena pertandingan melukis ini di depan orang banyak, kemudian semua orang kemudian bertepuk tangan. Nah, ternyata kita ibaratkan itu adalah pelukis pertama itu adalah KPU. Nah, pelukis kedua, dia kemudian ketika dipersilakan oleh Kaisar untuk melukis, dia ternyata tidak melakukan apa-apa. Dia hanya kemudian mengambil kanvas dan secara mengejutkan dia melukis, hanya membuat garis di sepanjang ujung-ujung dari kanvas itu.
artinya dia hanya membuat bingkai. Dan ternyata setelah si pelukis kedua ini selesai, maka sempurnalah lukisan itu. Kalau pertama tadi belum ada bingkai, kemudian setelah dibuat bingkai baru sempurna. Nah, ilustrasi ini saya pikir tepat untuk KPU dan Bawaslu. Bahwa Bawaslu adalah sebagai pelengkap dan penyempurna dari penyelenggaraan pemilu maupun pilkada kita. Namun mungkin tidak lengkap rasanya kalau ada materi tadi yang saya kirim ya Jip. Ini mungkin hanya untuk dibaca-baca saja. Saya hanya mungkin jelaskan sedikit tentang pertama dasar hukum ya. Memang kalau secara dasar hukum tentu Bawaslu itu memang tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang disebutkan secara jelas itu di dalam pasal 22E ayat 5 itu adalah pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi yang nasional tetap mandiri, yang bersifat nasional tetap mandiri. Tetapi oleh pakar hukum, terutama tata negara, itu menyebutkan ternyata bukan tanpa maksud di dalam pasal 22E ayat 5 itu ternyata suatu komisi pemilihan umum itu ternyata ditulis dengan huruf K kecil. K komisi, P-nya kecil, U-nya juga kecil. Ini artinya apa? Bahwa ternyata penyelenggara pemilu itu bukan hanya KPU dengan huruf besarnya yang sekarang oleh Nugi dan kawan-kawan, tetapi juga itu adalah menunjukkan bahwa ada lembaga lain. Nah, itu kemudian dijelaskan di pasal di ayat berikutnya, itu ayat 6 pasal 22E itu, yaitu penyelenggaraan pemilu selanjutnya diatur oleh undang-undang. Maka Undang-Undang 7 tahun 2017 jelas mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilu itu dilakukan oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP. Nah, mungkin itu secara filosofi dasar hukum berdirinya Bawaslu. Tetapi mungkin ini juga terinspirasi saya dengan 2 hari yang lalu mungkin ada semacam inilah ya, semacam dialog atau dan itu sering saya dengarkan dan saya mendapat pertanyaan. Intinya begini, antara ekspektasi masyarakat terhadap kenyataan dengan adanya Bawaslu hari ini, pengawas pemilu, itu banyak orang menilai bahwa tidak ekspektasi masyarakat itu tidak berbanding lurus dengan kenyataan yang ada di pemilu kita. Artinya apa? Bahwa masih terjadi pelanggaran, masih terjadi mungkin kecurangan dan segala macam. Tetapi mungkin bukan bermaksud untuk melakukan apologi. Saya pikir ini adalah sebuah hal yang menjadi lumrah. Kenapa? Karena banyak yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pilkada kita. Di antaranya adalah budaya masyarakat, kemudian juga kecenderungan ketidakdisiplinan dan segala macam. Tetapi juga ada hal yang menurut saya ini mungkin apakah penilaian subjektif saya atau apa begitu ya, bahwa kecenderungan sebuah lembaga ketika dia diformatkan, diformulasikan menjadi lembaga negara, maka dia akan cenderung bersikap prosedural dan formalis. Artinya ketika sebelum adanya Bawaslu kemudian orang menilai bahwa seperti pemilu 1955 yang dianggap sebagai pemilu yang paling bersih dan paling berjalan dengan baik,
itu ternyata kemudian ketika kita melihat pelaksanaan pemilu 99 yang itu hampir sama demokratisnya dengan pemilu 1955. Nah, ini menyimpulkan kepada kita bahwa sesungguhnya ketika pengawasan itu dilembagakan, maka akan terbentur ia dengan adanya syarat formil dan material sebuah penanganan pelanggaran umpamanya. Jadi ini memang sebuah fenomena atau kenyataan yang harus kita hadapi. Nah, kemudian saya ingin sampaikan tujuan pengawasan. Tujuan pengawasan kan secara secara idealnya adalah mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pilkada atau pemilu. Nah, hari ini apa yang kami lakukan, apa yang kita lakukan di pengawasan hari ini adalah yang namanya tujuan tadi adalah memastikan. Jadi ya yang bekerja itu Nugi, ya kerja saya memastikan apakah dia bekerja atau tidak. Jadi sesederhana itu saya pikir. Jadi nggak terlalu gitu ya. Nah, memastikan ini tentu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Banyak hal-hal yang menjadi pertanyaan kemudian. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan ketika kita memastikan penyelenggaraan itu benar atau tidak. Nah, maka kemudian yang menjadi apa yang kita pastikan itu, nah, pertama adalah tentang prosedur. Ya, prosedur prosedur bagaimana kemarin KPU menghentikan tahapan, apakah sudah benar, sudah sesuai prosedurnya, saya pikir sudah. Kemudian selanjutnya adalah tepat jumlah, tepat sasaran, ya umpamanya ya sekarang apakah APD yang dipakai itu sudah sesuai prosedurnya, kemudian tepat waktu pelaksanaannya, tidak boleh bergeser, tidak boleh sesuai dengan kalau mau diundur ya kalau undang-undangnya menyebutkan tanggal sekian, maka untuk menunda itu perlu Perpu, dan Perpu itu sudah keluar, Perpu nomor 2 tahun 2020 dan seterusnya. Nah, saya pikir itu yang menjadi konsen kami yang kami sebut dengan fokus pengawasan. Kemudian tepat, lengkap dan lengkapnya persyaratan yang dipersyaratkan di dalam undang-undang itu. Jadi sama umpamanya ketika kawan-kawan KPU bertanya kepada saya, gimana menurut pengawas pemilu umpamanya, apakah nanti ketika kawan-kawan di lapangan melaksanakan pilkada, tahapan pilkada umpamanya melanggar atau tidak memakai prosedur, menuruti prosedur standar kesehatan COVID-19, ketika itu ditanyakan kepada kami pengawas pemilu, maka jawabannya kami kembalikan apakah berdasarkan peraturan KPU itu dipersyaratkan atau tidak. Kalau dipersyaratkan oleh peraturan KPU, maka otomatis kami mengatakan itu melanggar. Nah, seperti itu menurut sesederhana itu menurut saya apa yang harus kami lakukan. Nah, kemudian bagaimana strategi? Ya, bagaimana strategi yang kami terapkan saat ini? Nah, kami sudah melihat ya dan memprediksi ke depan ini seperti apa sesuai dengan kondisi kita saat ini, maka tentu potensi-potensi pelanggaran dan kecenderungan nanti ya katakanlah umpamanya seperti kampanye, ya pencalonan, ya kemudian nanti di dalam pungut hitung dan rekap. Nah, ini kan tahapan ini akan kita lalui dengan memaksimalkan mekanisme daring ya melalui online, dan itu harus kita maksimalkan karena memang situasi COVID yang tidak seperti dulu lagi. Oleh sebab itu, maka